Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat bergabung di live Instagram Lokra Official bersama saya telah hadir Kak Ahmad Nomenta. Beliau adalah penulis buku Pierre Tendean, Jejak Sang Ajudan. Selamat sore Kak Menta ya dipanggilnya. Ya boleh, Kak Menta boleh, cuma orang juga panggil Ahmad juga sih. Boleh, silakan. Kak Ahmad. Mau Ahmad, Menta juga boleh. Selamat sore Kak, sehat-sehat di sana? Sore Mas siapa? Gatot, saya Gatot. Gatot. Selamat sore Mas Gatot. Ya sehat. Lagi antusias kan, mau libur besok. Udah mulai libur Lebaran. Tapi lumayan lah, kita masih bisa kumpul sama keluarga, masih bisa kumpul sama saudara gitu. Sehat-sehat semuanya, keluarga juga ya? Alhamdulillah sehat. Berarti aktivitas selama pandemi ini apa Kak? Masih kerja? Atau masih libur? Kita tetap ada, work from home juga ada, cuma seminggu paling cuma 2 kali aja. Biasanya kita work from office gitu. Tetap karena kita memang kerjanya juga mobile kan, kita nggak bisa banyak sering-sering untuk gitu, semacam itu. Oke, sekarang kita langsung aja ya Kak ya, tentang sejarah dalam perspektif baru, tentang terutama mungkin bagi saya pribadi juga ini kan kisah Pierre Tendean ini kan baru gitu. Saya juga baru membaca kisah tentang Om Pierre ini yang ditulis sama kakak di bukunya itu gitu, dan bagi saya sangat menarik sekali gitu. Nah, kakak bisa jelasin nggak Kak gimana sih proses awal penulisan buku ini gitu? Kalau untuk proses bahas tentang passion sejarah dan juga kenapa bisa menulis bukunya gitu kan, seperti itu. Jadi memang awal itu saya memang dari kecil itu memang sudah punya passion sejarah gitu. Especially mungkin sejarah tentang tahun 65. Jadi mungkin ya terkait dengan pahlawan revolusi semacam itu. Terus semakin berjalannya waktu saya juga berjalan dengan passion menulis. Dan kebetulan juga saya beberapa kali mengikuti ajang karya tulis ilmiah pelajar gitu. Nah, kemudian kan mungkin bisa diredam gitu ya, meskipun kita udah punya aktivitas lain, mungkin aktivitas wajib semacam itu, tetap bisa diredam. Akhirnya ya saya rasa ketika saya punya spend waktu dan juga punya energi, nggak ada kata lain untuk saya menyalurkan itu gitu secara positif, dan itu bisa dikombin gitu antara saya menulis dan juga sejarah. Kenapa enggak saya menulis tentang sejarah gitu. Awalnya mungkin biasanya saya ketika udah merujuk ke udah dewasa ya, udah beberapa tahun terakhir ini kan memang saya mulai sering kayak traveling, tapi yang memang saya spesifik traveling sejarah gitu. Itu memang saya lakoni gitu. Terus kemudian saya tulis itu sebagai sebuah reportase gitu, kayak ya mungkin kalau di share di sosial media saya tulis itu di caption ya. Cuma emang agak lebih panjang dibandingkan mungkin caption yang lain semacam itu. Udah jadi kebiasaan saya dari lama sebenarnya semacam itu. Buat saya pribadi, mungkin orang lain di sekitar saya ngomong itu caption itu bisa loh dibikin satu benang merah gitu, nanti suatu saat bisa kamu tulis buku atau mungkin diterbitkan semacam itu. Cuma kalau buat saya pribadi, kalau untuk potongan-potongan masih belum ya. Itu kan kayak semacam menggambarkan perjalanan saya gitu, semacam itu. Sementara saya sendiri sebenarnya kalau untuk buku, saya itu memang paling suka buku biografi. Dan memang dari remaja itu saya mengebuk bakat menulis saya itu di segmentasi biografi gitu, semacam itu. Dan baru kemudian inisiatif itu muncul ketika saya udah benar-benar pengen menulis sebuah buku gitu. Saya bikin buku, terus temanya apa, biografi. Itu saya sama rekan saya, teman nulis saya, si Agus Lisna itu kita rundingan, ada kita share kita discuss bagaimana kalau kita menulis si A, si B, si C, semacam itu. Nah, kemudian pada akhirnya kita memutuskan untuk menulis tentang Om Pierre. Kenapa? Banyak.
pertimbangan. Selain memang kita memang sama-sama suka tentang sejarah tahun 65, kemudian kita juga sama-sama merepresentasikan anak muda gitu, ibaratnya gitu. Karena saya punya tujuan juga ketika saya embrace sejarah ini ke publik gitu melalui postingan-postingan. Sebenarnya kan pasar saya atau fokus saya itu adalah untuk anak muda gitu, supaya mereka tuh juga suka sejarah melalui cara-cara yang mungkin beda gitu. Kalau kita ngomongin buku sejarah dan sebagainya yang kontekstual semacam itu mungkin nggak bakal sekonyong-konyong lah seperti kita ngajak orang supaya bisa lu baca buku atau lu nonton dokumenter apa segala macam, itu mungkin akan susah gitu dibanding kalau kita menyampaikan itu secara instagramable atau mungkin foto-foto yang menarik semacam itu. Akhirnya balik lagi ke buku, akhirnya kita memang punya punya fokus bagaimanapun kita menulis ini segmentasinya untuk anak-anak muda. Meskipun kita menulis biografi tentang tokoh, akhirnya kita pilih Pierre Tendean karena memang Pierre Tendean itu merupakan personifikasi dari anak muda ya, yang pengen kita embrace. Kemudian juga kebetulan buku tentang Pierre Tendean belum ada. Jadi Sejak Sang Ajudan ini bisa jadi adalah buku pertama di era milenial. Mungkin dulu-dulu pernah ada, itu ditulis oleh Puri, jadi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 80-an, awal 80-an sudah pernah. Terus ketika millennials udah berlanjut ke era ini, itu belum ada buku tentang Pierre Tendean. Makanya kita masuk ke sana, kita concern untuk menulis itu dengan kemasan dan juga dengan cara menulis kita gitu. Artinya ya seperti yang saya bilang tadi, kita punya kemasan, kita punya pangsa pasar lah. Meskipun kita ngomongin tentang materi atau komersil ya, pangsa pasar itu artinya kita punya tujuan siapa yang akan membaca gitu. Dan itu akhirnya karena anak muda, ya kita bikin se-catchy mungkin, se-millennials mungkin gitu. Oke. Terus Kak, ini kan bagi saya kan menulis biografi itu bukan persoalan, bukan nulis kayak nulis novel atau gimana gitu ya, tapi kan perlu data yang kuat, terus referensi semua, pencarian data yang otentik. Wah, pasti ribet gitu kan Kak. Kenapa sih passionnya malah nulis sejarah gitu? Kenapa sih nggak yang simpel-simpel aja buat anak muda? Kan ada novel, terus ada tentang sastra lain yang lebih gampang gitu Kak? Kenapa sih kepikiran nulis biografi gitu yang lebih berat? Ya sebenarnya kita tarik benang merah dari ke belakang karena memang saya punya punya bakat menulis itu di reportase dan juga biografi. Dan kebetulan saya terbiasa untuk menulis hal yang sifatnya faktual. Dari remaja itu saya ikut karya tulis ilmiah pelajar. Di situ kita membahas tentang sesuatu yang faktual, fenomena seperti itu. Kemudian juga dalam profesi auditor kan juga membuat laporan dalam bentuk deskripsi itu seperti menulis seperti menulis biografi. Kita menampilkan fakta-fakta yang ada gitu. Dan itu sama sekali nggak sulit sih kalau buat kami ya, artinya dengan hal yang ada, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan lama gitu. Saya pribadi terutama ya, mungkin karena saya di profesi saya juga sudah lama, bahkan mungkin sebelumnya udah di karya tulis ini kita sendiri kan kalau menceritakan sebuah fenomena itu pasti nanti menggambarkan sesuatu yang sifatnya kefaktaan lah, karena seperti itu nggak susah sama sekali. Kebetulan juga pada saat jadi kayak saya itu turut mendukung. Buat saya tuh gitu, saya nggak bisa ngomong dilancarkan karena kita hebat, dilancarkan karena kita itu bagaimana yang benar lah. Mungkin kita punya persiapan dari segi intrinsiknya sudah ada, cuma memang semesta mendukung gitu. Ditambah mungkin data-data itu ada dengan terbuka buat kita gitu, juga akses juga ada. Nah terus Kak, gimana sih cara proses pendekatan Kakak gitu kan terutama ke keluarga Om Pierre gitu, karena kan pasti kan nggak akan sekonyong-konyong gitu aja langsung gitu, pasti kan perlu pendekatan, perlu PDKT lah istilahnya gitu. Itu gimana sih Kak caranya Kak bisa akhirnya ketarik hati mereka tuh buat mempercayakan Kakak, oke, buku keluarga kita Pierre Tendean ditulis sama Kakak gitu. Gimana sih Kak? Sebenarnya
kalau mau sharing pengalaman ya, ini sebenarnya bukan base dari pengalaman saya terkait dengan awal proses memulai biar tendengan. Tapi sebenarnya kalau buat saya pribadi, mungkin tips dan triknya buat kawan-kawan juga yang lain yang mungkin baru mau menulis atau pengen terjun ke dunia geografi dan pengen menulis tentang tokoh ya. Ya. Jadi kalian tuh bisa mungkin sudah punya apa namanya blueprint atau roadmap lah ya. Di situ sudah punya apa namanya. Ketika kalian mau menulis, kalian udah tahu apa yang mau kalian bahas di sini. Bahkan mungkin udah ada subbab-subbab yang pengen kalian tulis. Jadi sebenarnya kita datang ke keluarga itu sudah tinggal kita sounding, kita menyampaikan kita apa, kita akan menulis. Jadi bukan yang benar-benar tangan kosong itu enggak. Gitu. Jadi artinya buat saya ini mungkin tiap penulis atau mungkin penulis biografi, penulis sejarah itu punya ada yang berbeda-beda. Tapi kalau buat saya pribadi, meskipun itu biografi atau tulisan apapun lah, itu kalau dalam hemat saya harus punya konsep, saya harus punya apa namanya bentuk lah. Nanti akan dibawa kemana gitu. Karena dan ketika tulis jejak selanjutnya kita sudah punya gambaran bahwa ini nantinya akan dibikin lebih ke milenial, terus bahasanya pun juga nggak akan jauh-jauh dari bahasa roman, meskipun ini bukan roman ya, ini bukan buku roman, cuma memang kita pakai bahasa roman itu supaya lebih apa ya, lebih masuk ke anak-anak muda dan memang kondisinya pada saat itu menggambarkan semacam itu. Beberapa fragmen kehidupan Pierre pun juga digambarkan penuh namanya ya drama-drama atau intrik dalam kehidupan lah semacam. Nah, itu menarik Kak. Terus ya. Pastilah ada cerita-cerita, kisah-kisah dari Om Pierre yang mungkin sensitif atau bersifat privasi gitu kan. Itu di buku itu tetap dimasukin atau justru malah keluarga nggak enak deh, lebih baik jangan. Ada negosiasi itu nggak sih? Tarik ulur kisah-kisah itu yang sensitif, jangan deh ini, atau ya udah buka aja gitu kan. Enggak, justru sebenarnya saya dan juga penulis saya itu kita itu sudah punya kesepakatan, dan kesepakatan itu mungkin tidak kita jabarkan secara lisan ya, tapi kita masing-masing itu selalu ketika discuss itu seperti mempunyai tanggung jawab moral gitu, bahwa menulis buku atau apapun lah itu tulisan nantinya akan dibaca orang. Impact-nya apa sih? Efeknya apa buat orang lain itu? Selain efek, siapa yang kita tulis, apa yang kita tulis itu kita juga punya tanggung jawab kepada mereka kan, seperti keluarganya Om Pierre atau bahkan mungkin ke mendiang Om Pierre-nya sendiri. Kita kan ya apapun yang kita tulis harus kita pertanggungjawabkan semacam itu. Banyak sekali mungkin cerita-cerita yang bahkan yang mungkin nggak semua orang yang mungkin sudah menulis, mungkin ada versi lain ya di buku Om Pierre ini, ada versi lain juga. Ada beberapa hal yang mungkin disampaikan, tapi kita punya tanggung jawab dan kita tulis tanpa kita punya adjustment. Misalnya gini, list nggak usah kesepakatan kayak gitu. Tiba-tiba ini memang nggak perlu ditulis, hal seperti itu nggak perlu ditulis. Gitu. Ada hal yang semacam itu karena memang ya kita pribadi itu punya garis framing gitu, bahwa buku ini harus menjadi buku sejarah buat anak muda yang bisa mengangkat apa namanya sisi-sisi positif, sisi heroiknya Om Pierre, sisi sosialnya Om Pierre harus kita teladani. Untuk hal-hal yang sifatnya drama atau mungkin apalagi yang itu ya tanda kutip menjadi sesuatu yang mungkin nggak baik untuk disampaikan ya, manusiawi kan. Ya, memang kita nggak bakal itu nggak usah ada rambu-rambu, itu memang kita sudah otomatis. Sudah otomatis. Jadi kalau berapa perbandingannya, berapa persen sih Bang antara yang diungkap di buku itu dan masih yang bersifat privasi yang tidak diungkap, itu berapa persen sih Bang perbandingannya? Ya nggak banyak juga sih, mungkin sekitar 80%, 20%. Ini versi yang memang kita mau angkat ya. Artinya begini, mungkin ada media lain yang mengangkat Pierre dalam sisi dari segi dia sebagai seorang perwira, atau mungkin mengangkat dia sebagai, ini kan total ya. Dalam hemat saya, ketika saya membuat masalah itu sudah include mulai dari dia lahir sampai ketika dia menjadi korban
pada peristiwa gerakan 30 September itu. Itu dalam hemat saya dari total itu 80% sudah disampaikan dalam buku itu. Kalau misalnya mungkin ada enggak, masih ada lain versinya yang lain. Jadi kalau dalam hemat saya pemecahan dalam buku saya itu ya itu yang saya tampilkan di buku itu. Emang kita mau mengangkat dari dimensi yang itu. Ya. Terus ini saya tertarik tentang masalah percintaan ya, yang bagi saya cukup dramatik juga gitu ya, yang harusnya beliau ini November nikah gitu kan, malahan terjadi peristiwa itu gitu kan, dan dengan Ibu Rukmini juga kan akhirnya nggak jadi menikah gitu. Ini ya. Gimana sih Bang tentang dari sudut pandang keluarga, Ibu Rukmini masih ada nggak Bang? Bu Rukmini beberapa bulan lalu memang sudah nggak ada ya, meninggal. Oh, udah meninggal. Dan kebetulan saya pribadi ya, kalau kita ngomongin silaturahmi dengan keluarga beliau juga saya ada, masih berkomunikasi dengan cucu beliau. Oh, tapi berarti memang ya komunikasi. Jadi saya tiap medium atau perjumpaan saya dengan apapun itu, ketika saya menciptakan satu fragmen, ketika saya Instagram live Okra pun juga bertemu dengan orang baru, dengan itu saya harap menjadi tali silaturahmi buat saya. Termasuk ketika saya menulis tentang PR, mungkin dimensinya luas, mungkin tentang grup mini, saya bilang keluarganya, meskipun tidak banyak saya ungkap di sana. Tapi bikin beliau ini baper gitu atau gimana, atau justru malahan ya emang faktanya kayak gitu jadi akhirnya dibuka gitu. Nah, beliau itu maksudnya siapa? Dari pihak keluarga Ibu Rukmininya gitu. Sempat baper nggak sih? Pierre nih gitu kan dibikin buku lagi, apalagi dibalut dengan romantisme yang menurut saya sih enak banget gitu. Enggak sih, karena buat saya pribadi, terutama saya menghargai, kenapa saya nggak terlalu banyak mengangkat hal-hal yang sifatnya, karena ya saya menghargai, karena kehidupan kan kita harus menghargai itu. Ini pun juga dengan keluarganya gitu. Ya. Oke, terus sekarang kan sosok Om Pierre ini, kita panggil Om Pierre nggak apa-apa kan Bang ya? Nggak apa-apa, biar lebih akrab. Ya. Kan sosok Om Pierre ini kan kehitung cerdas gitu kan, terus dikaruniai fisik yang nyaris sempurna gitu kan, buat kaum Hawa itu idola banget gitu kan, terus ditambah ditunjang juga kepribadian beliau yang mumpuni, yang baik gitu kan. Kenapa sih Kak malahan beliau justru memilih untuk berkarir, mengabdikan hidupnya di militer gitu? Kenapa sih nggak, beliau kan ikut jadi dokter kayak, jadi insinyur kayak, atau jadi pegawai negeri gitu kan? Itu memang hasrat beliau gitu. Dari kecilnya memang beliau udah jadi tentara gitu, jadi militer. Ya, sebenarnya kan hal yang sudah nampak ketika dia dewasa itu kan dirilisnya dari kecil. Sifat-sifat melindungi orang itu memang sudah ada dalam dirinya Om Pierre. Itu sempat kita diceritain sama Om Mitsi juga. Om Mitsi itu kakaknya Om Pierre ya, sempat kita wawancara dan sebagainya itu sempat diceritakan semacam itu ya, seperti yang ada dalam buku itu. Emang dia punya hasrat seperti itu, kemudian ketika sudah dewasa mungkin bentuknya, ekspresinya udah kelihatan. Oh, berarti ketika saya punya sifat seperti ini, aktualisasinya saya harus menjadi seperti ini. Saya bisa mengaku semua sifat seperti itu. Nah, sama juga kalau ditanya anak muda zaman sekarang masih bisa suka sejarah, alasannya apa gitu. Kadang-kadang kan bisa jadi pertanyaan yang pertanyaan yang unik lah ya, bisa dibilang itu. Cuma menurut saya biasa aja. Kalau saya kan emang suka sejarah dari kecil, ya saya harus jawab apa. Emang basicnya saya suka, bukan karena mungkin alasan sebenarnya bisa saya jelaskan gitu A, B, C, D. Karena memang sejarah ini sifatnya kontinuitas, bisa berulang terjadi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi memang murni suka sejarah dari kecil gitu. Itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata juga sih. Gitu. Kak, bisa diceritain nggak, Om Pierre kan sempat
pendidikan militernya di Bandung kan ya, di Hegarmanah itu, di Secapa itu. Selain di Hegarmanah, ada nggak tempat-tempat lokasi-lokasi yang pernah Om Pierre di Bandung kunjungin gitu? Beliau pernah kongko mungkin di Braga atau di Gedung Merdeka atau di mana gitu kan? Atau justru beliau nggak pernah main? Ada satu dua itu yang disebutkan di buku saya juga, di buku Jejak Sang Ajudan. Itu nggak bisa disebutin di sini, harus baca. Punya kan di sana. Harus di sana. Cuma ya apa namanya? Kan cerita-cerita dari orang-orang sekitar gitu kan. Om Pierre ini apa, terus suka ngapain, kemana itu juga ada beberapa yang diceritakan, disampaikan di apa namanya, di buku Jejak Sang Ajudan. Tanpa kita bermaksud untuk mengkultuskan beliau ya. Menulis itu kan menuliskan sisi kepalawanannya gitu. Jadi kalaupun ada hal-hal pribadi kayak hobinya dia, kebiasaannya dia, terus mungkin kata-kata yang sempat keluar dari mulutnya dia, kita tulis ulang. Tujuannya bukan mengkultuskan, cuma untuk menggambarkan bagian dari tambahan bahwa ini sifatnya beliau itu seperti ini, sifatnya beliau seperti ini. Terus sekarang nih pertanyaannya nih Kak, agak-agak sensitif kali ya. Kayak ini saya sempat baca kan seperti yang dituliskan Kakak nih dalam buku Om Pierre itu kan, Tuhan tak menjanjikan langit selalu biru dan mentari yang selalu bersinar gitu kan. Peristiwa gerakan 1 Oktober ini kan akhirnya justru memisahkan keluarga dengan orang-orang yang dicintainya gitu kan, baik dari keluarga Om Pierre ataupun keluarga pahlawan revolusi lainnya gitu. Ini pasti kan Kakak nggak cuman pencarian datanya kan nggak cuman di keluarga Om Pierre tuh, pasti Kakak juga ada narasumber dari keluarga pahlawan revolusi yang lain gitu kan. Ya. Nah, gimana sih mereka menanggapi peristiwa gerakan 1 Oktober ini pada masa kini gitu kan? Kalau pada masa yang lalu mungkin beliau pasti trauma gitu kan. Tapi pada masa kini gimana sih? Sebenarnya pertanyaan ini bisa saya sambungkan bukan cuma terkait dengan buku Jejak Sang Ajudan aja ya. Sekarang pun kan saya sering berkomunikasi dengan keluarga pahlawan revolusi lain gitu. Bahkan mungkin kemarin mulai Instagram Live juga dengan cucu-cucu keluarga pahlawan revolusi itu. Terus juga sempat nge-vlog juga wawancara dengan beliau gitu. Ya respon mereka, kejadian itu kan memang terjadi dalam kehidupan mereka gitu. Terkait ada unsur politik di belakangnya atau terkait dinamika-dinamika yang menjadi distorsi pada saat itu ya. Itu ya mereka kan masih kecil pada saat itu. Cuma yang mereka alami, keluarganya culik, ada yang ayah di depan mata kepalanya sendiri, dan itu memang murni benar-benar terjadi gitu. Itu yang memang terjadi. Mereka nggak mungkin bisa melupakan itu, dan buat saya pribadi ketika kita menyaksikan ada hidup yang bisa menyatakan itu, melihat langsung, kemudian ada lokasi kita bisa lihat musik ini dalam hati di rumahnya Jenderal Ahmad Yani, kita masih bisa lihat namanya kayak peluru yang ada di kaca, kemudian di lukisan juga lihat, nggak mungkin bisa dilupakan. Artinya dari sudut pandang keluarga akan terus mengingat itu, tidak melupakan, tapi memaafkan Justru ya. Antara mereka adalah memaafkan. Iya. Mereka tidak melupakan, memaafkan gitu. Memaafkan dalam konteks memaafkan kejadian itu terhadap semua gitu. Baik itu golongan keluarga Cakrabirawa, keluarga Lekra, keluarga apa, komunis atau semua. Mereka semua memaafkan itu semua pada akhirnya gitu Kak. Ya sebatas mana yang saya sempat wawancara atau mungkin chit-chat dengan beliau-beliau ini, memang mereka bahkan ada beberapa gitu, kemarin Ibu Catherine Panjaitan ya, seperti yang kita tahu, putrinya Jenderal DI Panjaitan yang ketika bapaknya ditembak itu, yang mengalami trauma dan mungkin sulit melupakan kejadian itu. Tapi pada akhirnya beberapa tahun terakhir juga karena mungkin taraf mendekatkan diri dengan Tuhan luar biasa ya. Jadi beliau juga mengatakan bahwa tidak melupakan tapi memaafkan gitu.
Bahkan saya lihat juga ketika datang ke keluarga juga. Merinding nih. Ada ini, ada ini juga Mas, kemarin kan ada organisasinya juga kan, forum yang mempertemukan antara keluarga pihak kanan dan juga pihak kiri. Ya. Oh, yang FSAB itu ya, bukan? Habis. Forum Silaturahmi Anak Bangsa itu ya? Ya. Oke. Nah, terus dari sudut pandang kakak sendiri gitu kan, melihat peristiwa gerakan 1 Oktober itu gimana sih? Pendapat kakak pribadi nih sekarang tentang gerakan 1 Oktober dan setelahnya gitu. Ya, itu menjadi salah satu sejarah terkelam ya dalam kehidupan bangsa kita, terutama mungkin di era modern ya. Buat saya itu merupakan satu kejadian masif yang berdampak luar biasa signifikan dalam proses berbangsa dan bernegara, bahkan mungkin dalam kehidupan sosial masyarakat juga banyak yang berubah pada saat itu kan. Seperti yang kita ketahui bagaimana after 30 September itu kan terjadi genosida ya istilahnya ya. Genosida, mungkin orang-orang yang dianggap bersalah dan segala macamnya itu ikut dihilangkan gitu semacam itu. Buat saya merupakan salah satu sejarah yang tidak mungkin itu menjadi remarks, makanya kenapa kok saya suka sejarah, kenapa kok saya banyak fokus di sana, karena itu saya remarks benar-benar gitu. Ibaratnya kalau dari timeline sejarah dari masa apa namanya prasejarah, kemudian sejarah kuno, kerajaan ya, sejarah kuno, kolonial sampai ke sejarah modern. Buat saya peristiwa 30 September sebelum dan sesudahnya itu jadi vaksin luar biasa. Nah, terus sekarang nih, ini aja kak. Menurut kakak nih, kalau misalkan harus siapa sih yang bertanggung jawab sebenarnya atau siapa sih dalam peristiwa gerakan 1 Oktober ini? Gitu. Menurut kakak gimana tuh kak? Harus sebut satu nama atau satu instansi, satu lembaga? Silakan. Kira-kira ini kakak pribadi aja gitu. Siapa sih sebenarnya dalam utamanya? Saya justru nggak bisa jawab. Kalau saya pribadi ya, suruh jawab saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Karena kan ketika kita suka sejarah ya mas ya, kita tuh bukan lagi punya adjustment benar salah, tapi kita memunculkan banyak dimensi gitu loh. Kemungkinan ada. Ya. Ya kecuali itu kan kita yang lagi belajar sejarah. Kecuali kalau kita ada benar-benar dalam kejadian itu, tahu benar-benar siapa dalangnya gitu. Ketika kita proses belajar sejarah, kita semakin belajar. Kita udah bukan lagi adjustment 1 atau 2 orang, tapi memunculkan dimensi gitu. Pemikiran. Udah kayak? Udah. Suaranya nggak kedengeran? Tadi agak putus-putus. Oh. Tapi udah ketangkap sih. Berarti bukan memang nggak perlu adjustment gitu kan ketika belajar sejarah itu. Tapi kan pasti kan kakak banyak semakin tentang satu peristiwa ini aja, gerakan 1 Oktober ini pasti kan banyak referensi gitu kan, baik dari pihak, apalagi dari pihak keluarga pahlawan revolusi, terus dari sudut pandang kaum kiri, sudut pandang dari militer, itu pasti kan referensi itu bertambah gitu, dan kakak juga kan pasti bisa mengerucutkan gitu pada akhirnya gitu, oh ini begini nih peristiwanya itu gitu. Dan itu mungkin walaupun tidak disebutkan, tapi kan kakak punya semacam kesimpulan gitu kan menyikapi peristiwa gerakan 1 Oktober ini kan. Kalau saya sih enggak, karena buat saya pribadi, ketika kamu tadi belajar ya, ada banyak dimensi tadi, ada di sekitar kamu akan muncul. Itu biasanya satu sama lain enggak sinkron. Ya kadang suka gitu. Dan buat saya, karena saya adalah penikmat sejarah, saya akan baca aja, saya akan jadikan itu sebagai pembenaran buat saya, bukan kejelasan. Jadi enggak. Saya rasa kalau orang udah menjelaskan sesuatu dan mengerucutkan sesuatu, pasti nanti akan yang ada di dalam satu pikirannya adalah rasa benci. Ya. Kalau rasa benci, pengkultusan. Gitu. Kamu akan mengkultuskan
tokoh yang kamu anggap putih dan kamu akan membenci tokoh yang kamu anggap hitam tadi. Ya. Pasti seperti itu. Jadi kalau saya, karena tahap kita tuh adalah belajar gitu ya, udah di ini aja, dinikmatin aja semua apa prosesnya gitu. Dan ini sih Mas, ini gini, mungkin belum ditanyakan ya terkait sama apa namanya tentang sejarah di era milenial ini seperti apa. Kan tadi nggak dijawab, nggak ditanyakan ya. Tapi saya jawab, saya bahas duluan ya. Nah, Saya bahas duluan ya. ada Jadi sih karena nanti besok aja. oh Iya. masih nyambung soalnya. Iya, Pertanyaan kamu tuh masih nyambung. Ya, lanjut aja, Kak. Jadi Karena tadi juga pertanyaan-pertanyaan ada jawaban-jawaban Kakak, ada yang mewakili, udah ada yang kejawab sih dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang mau ditanyain gitu. Jadi karena kita hidup di era keterbukaan, di era yang mana arus informasi itu sulit dibendung gitu. Itu lebih menguntungkan buat kita ketimbang kita belajar sejarah di era sebelumnya gitu. Mungkin di era zaman sebelumnya, di mana ada pembatasan informasi. Entah itu pembatasan informasi itu karena memang akses ya. Karena akses, karena keterbatasan akses, atau karena memang sengaja dibatasi. Itu bisa kan seperti itu. Nah, sementara ketika kita tinggal di era milenial seperti sekarang ini, kita gampang mau cari informasi apa aja gampang. Ibaratnya kita membaca satu tema gitu ya, udah kayak puzzle kan. Kamu ngerasa ini sepertinya ada yang janggal, ada puzzle, ada potongan yang kurang. Kamu bisa cari lagi dengan gampangnya, kamu bisa temukan jawabannya. Ketika kamu baca yang satunya lagi, kamu ada satu bagian yang hilang, terus kamu cari lagi akan nemu lagi. Itu seperti itu. Nah, makanya sebenarnya sisi positifnya belajar sejarah era millennials itu adalah kita dengan mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan kan. Tapi negatifnya kalau kita nggak pandai-pandai mengolah isi kepala kita, nggak pandai-pandai mencermati itu, membuat konklusi, itu nanti akan merugikan kamu sendiri. Yang ada ya mungkin ini bukan cuma bahas sejarah ya, kayak dalam tema lain, mungkin dalam seperti isu-isu yang sering kita lihat kan kayak politik, mungkin hiburan apa, orang terlalu mengkultuskan orang terlalu membenci orang, akhirnya apa? Jadi ada perundungan, ada hal-hal yang kayaknya kurang relevan gitu loh. Apalagi kalau ini dengan sejarah kan. Kalau dengan sejarah itu kita harus memposisikan cita kita sebagai seorang penikmat sejarah terhormat sama sejarah itunya. Tema sejarah itu gitu. Ibaratnya seperti itu. Gitu. Terus ada nggak sih Kak fakta-fakta baru yang dimunculkan dari peristiwa dari buku Om Pierre ini Pak? Terutama tentang peristiwa gerakan 1 Oktober itu. Fakta-fakta baru mungkin yang di buku-buku lain belum ada, tapi justru di sini ada nih gitu. Di buku Om Pierre itu gitu. Tentang peristiwa 1 Oktober itu. Kalau untuk peristiwa 1 Oktobernya sendiri ya karena beberapa waktu belakangan ini kan saya sering berkomunikasi dengan keluarga-keluarga pahlawan yang lain gitu. Pahlawan revolusi itu mungkin banyak cerita-cerita yang mungkin belum tersampaikan mungkin di buku saya atau di buku-buku yang lain. Tapi itu pun juga mungkin ada yang masuk di vlog saya, ada juga yang udah kita take tapi nggak kita masukkan. Paham ya? Ya. Kita harus punya kita harus gini ya. Orang zaman sekarang mau cari popularitas itu gampang. Orang mau cari followers gampang, cari popularitas gampang, mau cari sensasi itu juga gampang. Tapi tanggung jawab moral itu jangan lupa. Ya, itu yang paling ibarat. Kita menyimpan ibarat orang nggak tahu apa-apa, mau cari sensasi, bikin berita hoax bisa. Lah orang udah tahu ibaratnya ya. Wah, kita punya pemikiran nih kalau kita cetekin, bisa aja nih gua share, gua bikin nama gua terkenal apa sih. Tapi kan kita punya tanggung jawab orang tadi. Ya. Itu yang harus benar-benar kita gembleng lah ibaratnya teman milenial punya pikiran seperti itu. Saya sih seperti itu. Ya. Masuk di vlog loh. Vlog itu jadi kita wawancara A, B, C gitu kan panjang ya. Nanti di proses edit ada set editor ya. Saya pasti tahapan akhir itu saya harus di meja editor. Saya di meja komputernya untuk proses edit itu saya harus lihat kata per kata. Jangan sampai ada yang dari kata-kata saya yang mungkin salah atau mungkin di narasumber saya itu yang sifatnya nanti bisa memantik gitu. Yeah. Jadi saya harus potong, harus cut. Ya, itu memang mungkin ya
Ini bukan mungkin kalau orang nggak punya passion sejarah mungkin nggak akan sedetil itu ya. Iya, betul. Ya makanya itu kan tadi di awal perbincangan ini bisa dibilang kakak umur udah kepala tiga, kali. Ya, benar. Udah kepala tiga, masih muda berarti kan kepala tiga belum tua-tua amat gitu. Tapi kok nekat gitu kan bikin bikin buku sejarah yang ya prosesnya pasti kan kayak gitu, gitu. Kalau misalkan karena untuk kepentingan skripsi atau apa mungkin mereka bisa mengerjakannya asal ya yang penting beres aja gitu kan. Tapi kan ini kan ya kerja, ya harus bikin tulisan juga gitu kan. Ini kan bagi saya pribadi gokil gitu kan ada orang kayak semacam kayak gini kayak si kakak ini gitu. Sebenarnya kita cuma beda beda dimensi aja sih. Maksudnya orang-orang yang juga melakukan hal-hal yang kontradiktif dengan kesehariannya dia, dan itu dia banyak fragmen, banyak dimensi, itu sebenarnya juga banyak. Cuma kita beda jalur aja. Mungkin seperti itu. Kayak saya, saya kan emang juga paling ngefans. Kalau ditanya kamu ngefans siapa, kamu suka orang yang seperti apa gitu. Saya paling ngefans sama orang pintar. Itu. Saya kalau ngeliat orang pintar itu pasti ngefans pertama. Kedua, orang yang multitasking. Multitasking tapi dia punya dimensi-dimensi yang berbeda yang tidak mengganggu antara satu dengan yang lain. Itu saya ngefans. Dan kalau kita ngefans kan pasti kita berusaha untuk apa namanya, meneladani lah. Pengen juga jadi kayak gitu, pengen juga kayak gitu. Nah, saya pribadi ngerasa tadi kamu bilang kan umur 30-an, mungkin energinya masih ada gitu. Jadi harus ada terus. Ya belum tentu kita punya apa namanya optimisme seperti itu. Tapi namanya fisik, namanya apa namanya energi yang lahiriah ya, itu juga kita di luar kontrol kita. Bisa aja kan nanti apa usia berapa karena kita apa namanya karena mungkin cuaca atau apa itu ya bisa pengaruh juga kan. Makanya artinya gini, karena waktu itu nggak bisa diulang. Selagi kamu mampu, selagi kamu bisa, selagi kamu punya niatan dan tahu jalannya, udah dilakuin aja. Ya. Insya Allah nanti akan ada bantuan-bantuan semesta gitu. Oke, mantap. Kembali ke Om Pierre, Kak. Dari babak-babak perjalanan hidup Om Pierre gitu. Kisah apa sih yang paling berkesan gitu bagi kakak sampai akhirnya ini jadi contoh, jadi teladan, jadi spirit bagi kakak sendiri gitu. Satu kisah aja yang paling berkesan bagi kakak pribadi gitu. Saya tuh kalau mau cerita kayak gini tuh sebenarnya nggak suka. Loh, kenapa? Nggak tahu kayak Berkesan, ya? Karena takut nantinya disangkanya mengkultuskan sosok si tokoh tersebut gitu. Atau gimana? Enggak sih, saya sedih aja, terus bisa nggak enak nangis gitu. Oh. Oke. Tapi pasti yang gimana? Saya itu ya mungkin yang saya cermati dari kisah perjalanannya Om Pierre ya mungkin kalau secara prestasi di bidang militer juga mungkin tidak banyak karena kan beliau juga usianya kan baru 26 kan pada saat meninggal itu. Tidak banyak, tapi yang saya cermati dari sana itu ada hal-hal yang sifatnya itu human gitu. Kayak hubungan persahabatannya dia, hubungan akhirnya dia yang saya merasa itu saya mendapatkan feel itu dan bahkan ketika saya menulis itu saya nangis. Nggak tahu kenapa. Ya. Saya nggak tahu. Itu apa ya? Saya bilang itu proses alam gitu ya. Maksudnya nggak tahu itu memang saya benar-benar merasakan feel itu datang ke saya. Ya mungkin saya terlalu ini banget fokus gitu, tapi ya kayak hal-hal yang ketika Oma Mitsi itu menceritakan ketika Om Pierre kecil seperti apa, itu saya sendiri kayak gimana sih orang yang udah berumur ya, ibaratnya Bu Mitsi kan juga sudah berumur, udah sepuh gitu, terus Om Pierre kan juga udah meninggal dari puluhan tahun yang lalu gitu, tapi dia masih bisa mengingat detil demi detil. Itu kalau orang tidak punya apa namanya empati, nggak punya apa perasaan yang mendalam, kekeluargaan yang luar biasa, itu menurut saya nggak mungkin seperti itu. Di bab-bab, terutama bab-bab terakhir itu mungkin yang itu kebetulan karena memang ya karena fisik juga, karena fisik saya pada saat menulis bab terakhir itu udah dalam kondisi yang agak drop gitu ya. Terus juga masalahnya mendukung tulis bab terakhir ketika Om Pierre meninggal, ketika aduh itu apa disebut
Nggak tahu ya. Kayak gila ini. Ya. Udah Kak. Bab itu. Kenapa? Gimana? Tadi agak putus-putus. Makanya kalau ditanya bagian apa yang paling paling berkesan buat saya itu ya itu bagian-bagian yang human, sisi-sisi kemanusiaan yang kadang-kadang kita gini, makanya pentingnya kita membaca biografi ya. Pentingnya kita membaca biografi. Kita kadang-kadang melihat sesuatu itu cuma dari hasil, dari pencapaian, dari apa kita putuskan, wah ini seorang jenderal, wah ini seseorang yang berjuang sudah membela Indonesia. Hal-hal lain misalnya kayak sisi-sisi kekeluargaan, gimana dia berjuang untuk menahan rasa rindu tidak bertemu dengan keluarganya. Seperti itu menurut saya itu justru jauh lebih dibilang dari perjuangan apa ya, perjuangan dalam keluarga lah istilahnya seperti itu. Itu yang buat saya berkesan. Terus tadi kayaknya belum kejawab, belum ditanyain juga deh. Ketika proses penulisan buku Om Pierre nih, Kak, pernah nggak kehilangan mood? Tiba-tiba mood itu hilang dan, aduh gue nggak, stop dulu deh. Berapa hari, entah berapa minggu ataupun berapa bulan gitu. Nggak tahu tiba-tiba mood gue hilang nih, gimana nggak ini. Sempat nggak Kak ada kehilangan mood atau sempat malas gitu, sempat apa? Kebetulan karena pada saat kita sudah memutuskan, saya udah bilang ya di awal, gimana caranya. Jadi ini tips juga ya. Ketika kita menulis, supaya kita nggak ambiar istilahnya ya. Supaya kita nggak ambiar, ketika kita menulis itu di awal kita sudah punya perencanaan, kita sudah punya pembedahan masalah, kita sudah punya apa namanya, bahkan mungkin subbab judul itu saya udah bikin di awal. Bahkan mungkin kalau kamu mungkin heran ya, saya tuh di awal itu sebelum nulis banyak saya udah bikin cover duluan loh. Cover? Buku itu apa yang bikin? Dahsyat. Aku bikin cover. Cover itu aku taruh di hati. Setiap kali aku punya waktu agak luang dikit, aku nggak ngapa, aku pasti harus lihat itu. Itu buat motivasi juga gitu kan? Kenapa? Buat motivasi juga itu kan? Lihat covernya dulu, wah gue harus semangat nih. Iya sih. Menurut saya semua dalam berbagai macam aktivitas yang bukan cuma untuk nulis buku ini aja. Kalau kamu pengen punya goal, terus proses itu kan harus konsisten memang. Ya. Dalam menjalani sesuatu bukanlah konsisten itu yang susah. Mengawali mudah. Betul. Tapi untuk konsisten itu yang memang benar-benar harus gimana caranya. Ya itu. Dan buat saya pribadi kalau kamu tanya pernah nggak tiba-tiba apa namanya hilang feeling pengen, ya itu pasti ada, tapi saya bisa hilang feeling bukan karena nggak pengen lanjutin, nggak, karena misalnya saya di satu bab gitu, di satu bab itu udah buntu, nah caranya saya lompat ke bab yang lain, saya nulis bab lain. Nah makanya pentingnya udah bikin apa namanya blueprint, udah bikin pemecahan masalah dari awal, itu enaknya di situ. Jadi ketika di bab 1 aku udah buntu gitu, aku pasti akan ke bab 3 atau ke bab 4. Buntu itu bukan terkait sama data juga ya, tapi terkait sama pengolahan kata, proses penulisan itu pasti akan mengel. Oke. Menarik sekali nih. Terus kan latar belakang kakak sarjana sejarah bukan sih? Bukan ya? Bukan tuh, apalagi ini bukan sarjana sejarah gitu kan. Tapi justru kan kakak berani ngambil keputusan untuk menulis buku tentang sejarah, tentang biografi gitu. Nah sekarang pertanyaannya gitu kan, ada nggak sih yang nyinyir Kang? Apaan sih ini, bukan orang sejarah bikin buku sejarah sosokan atau apa? Yang nyinyir aja gitu ada nggak? Sebenarnya gini, kalau ditanyain nyinyir itu lebih ke bagian dari prosesnya. Ketika sudah ada, justru prosentase nyinyir dengan apresiasi lebih banyak apresiasi sih. Ini bukan riak ya. Lebih banyak apresiasi seperti kamu gini. Maksudnya gini, ini orang bukan background sejarah, terus punya profesi apa, tapi dia tetap bisa menulis menghasilkan buku, dan bukunya juga buku sejarah. Justru lebih banyak apresiasi sebenarnya. Kalau nyinyir itu lebih di proses sih. Makanya ketika kamu tanya tadi, ada nggak hal yang bikin down atau segala macam, sebenarnya yang saya dan juga rekan saya menulis, dan juga mungkin pemulas fotonya, tukang pulas itu, tukang pulas, yang kami hadapi itu sebenarnya justru ketika proses itu.
Oh, Ya ada lah, satu dua ada. tapi nggak banyak. Dan itu sebenarnya justru jadi motivasi. Ya. Buat saya jadi motivasi aja. Jadi motivasi ya justru. Ya, justru kalau Oke. udah bukunya udah bagus, itu tadi malah lebih banyak apresiasi sih daripada nyinyiran gitu. Oke. Kemarin kan sempat ya Kak ketika di WA gitu kan, Kakak Oh, ngomong ada fans fanatik gitu. Loh, saya sendiri aneh gitu kan. Fans fanatik Om Pierre gitu. Terus ketika ada beberapa hari ke belakang saya juga baca lagi itu hati-hati tuh ada sama fans fanatiknya Om Pierre, ada lagi yang bilang gitu. Ini ini saya bilang fans fanatik Om Pierre maksudnya gimana sih? Apa sih yang bikin mereka fanatik dari Om Pierre ini? Apakah karena ketampanannya atau karena kegantengannya itu aja ataukah justru ada yang diambil yaitu sikap, mentalitas? Kalau saya sih justru yang diambil kan sikap dan mentalitasnya itu kan Kak ya. Kalau betul. ini kalau fans fanatik kayaknya cenderung fans buta gitu kan melihatnya tuh wah yang penting Om Pierre cakep gitu kan. Perjuangannya entah gimana, bodo amat dah, yang penting gantengnya itu doang. Ada yang kritik dikit, langsung tembak gitu kan. Itu gimana sih Tapi Kak? Ceritanya tentang fans fanatik itu? tapi pernah, maksudnya kamu ngerasa fan fanatik itu kalau idolanya dikritik dikit itu terus dia langsung heboh gitu, emang pernah tahu kondisi seperti itu? Nah, kayak saya nih, ini cerita pribadi ya Kak. Saya nih salah seorang yang bisa pengagum Bung Karno gitu kan. Oh Tapi, iya, tapi kan ini saya lihat Bung Karno terlepas dari beliau ada yang sisi manusia kan pasti ada salah dan hilaf gitu kan. Nah terus ketiba Soekarno banyak istri lah, banyak apalah, banyak inilah, banyak itulah. Justru bagi saya kan kekurangan-kekurangan Bung Karno itu kan jadi kritikan buat saya sama Bung Karno sendiri gitu kan. Seolah-olah jadi saya itu ngobrol secara imajiner dengan Bung Karno, Bung kenapa sih? Kadang kalau lagi ngelamun, Bung kenapa sih Bung gini, Bung kenapa sih ketika peristiwa Gestop, Bung diem gitu kan? Kenapa sih Bung nggak ngelawan? Misalkan kayak gitu. Terus kenapa sih Bung harus ini? Akhirnya kan jadi timbul pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan justru akhirnya ketika ada yang mengkritik itu bukannya jadi 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 turun respect terhadap si A gitu terhadap Soekarno ini gitu. Justru saya sendiri tetap dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya gitu tanpa membabi buta gitu kan, tanpa harus yang kritik Soekarno wah apa nih langsung disebret gitu ya. Saya dengan sebisa-bisa saya dengan argumentasi saya ya saya jelaskan biasa aja wajar gitu kan. Nah ini kan makanya yang saya nggak tahu ini makanya oh, fanatik Om Fier nih gimana nih Kak? makanya kan harus bisa dibedakan gitu. Bagaimana kita mengagumi sosok gitu, mengagumi atau mengkultuskan Ya, itu pilihan. Itu pilihan kita mau mengagumi atau mengkultuskan. Ketika kita mengagumi seseorang itu ya kita memang melihat sisi-sisi positifnya dia gitu. mm, Tapi terlepas dia punya sisi negatif pun kita harus respect, kita harus apa namanya sadari bahwa dia juga manusia bukan malaikat iya, kan. betul. Dia Nah, bukan manusia. Itu sangat sangat wajar gitu kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin beda dengan imajinasinya kalian yang fans gitu ya misalnya ya. Karena kalau udah ngefans itu kan biasanya yang muncul kan positif aja, iya, hal yang baik. Ya kalaupun ada fakta-fakta seperti itu terus kenapa? Dan nggak akan mengurangi respect juga kan? iya, betul. Nah, itu. Jadi presentasenya berapa persen tuh Kak? Yang fans fanatik ini kalau dibagi dua antara antara yang apa fans fanatik buta sama yang justru meneladani sikap perjuangannya itu Aku nggak pernah bikin survei sih. sempat survei. Ya, intinya kan sebenarnya sama aja. Kita sama-sama ketika orang mengagumi si apa Pierre Tenden ini juga kan ibaratnya dia juga suka sejarah juga kan. Ya, Sebenarnya kan kayak gitu. Masalah kita mengagumi orang gitu sama mencintai sejarah seperti itu. Jadi kalau ditanya presentasenya siapa yang apa namanya uh, ganggu ya, Inggris gitu. hmm. Inggris mana yang wajar-wajar aja. Aku nggak pernah bikin survei soalnya. Sekali-kali Ya bikin kalau yang ibaratnya kita kan hidup kan cuma sebentar ya. Lebih hmm. banyak kita bahas hal memboosting diri kita itu dengan hal yang positif, dengan Ya, aktivitas-aktivitas positif. Ketika kita
pertemukan dengan hal yang negatif atau mungkin yang yang bukan nggak membangun buat kita, ya udah lewat aja, nggak usah terlalu dipikir juga. Ya. Saya gitu. Kemarin ketika proses itu ya saya bilang memang sejujurnya mungkin ada sekali dua kali yang bikin ngedrop antar kita bertiga gitu. Di tim itu apa namanya? Saya si Lisna sama Kang Pulas itu sempat lah pikiran, cuma ya buat saya pribadi kita punya tujuan yang baik, kenapa harus takut gitu? Ya kan? Betul. Berarti sempat di perjalanan proses pembuatan fans fanatik sempat ada yang nyinyir. Sempat oke. Terus terpikir nggak Kak buat nulis biografi tokoh lain setelah Om Pierre? Ya, pasti sudah ada rencana juga. Tetap produktif ya? Ya amin, doain aja. Bisa bocoran kira-kira tokohnya siapa? Saya tuh sebenarnya pengen nulis di luar pahlawan revolusi sebenarnya. Ya. Saya juga kan karena kalau orang suka sejarah itu biasanya tersegmentasi di beberapa jam. Ada orang yang suka sejarah kolonial aja, ada yang orang suka sejarah modern aja, ada yang suka sejarah kuno aja. Saya suka semua. Sebenarnya pengen banget gitu nulis tentang IKA sejarah kuno dan kerajaan itu pengen banget. Dan kemarin sempat saya ketemu sama seseorang yang mungkin bisa menyambungkan saya dengan proses itu gitu. Cuma belakangan itu memang waktu ya yang masih terkait kalau revolusi mungkin sih masih tapi yang sih ini pasti yang belum punya biografi. Oke. Yang belum pernah. Dua kata kunci Kak untuk menggambarkan sosok Om Pierre siapa? Gimana? Om Pierre? Ya, dua kata kuncinya. Perfect. Perfect? Itu dalam hemat saya. Gimana? Perfect dalam hemat saya itu misalnya gini, orang yang punya fisik bagus, otak bagus, hati bagus, gitu. Itu menurut saya perfect gitu, dan itu patut dijadikan idola kan. Ya. Terlepas dia punya kekurangan yang lain, tapi dia setidaknya dia punya penggambaran seperti itu. Yang kedua, dia disiplin sih. Disiplin. Perfect dan disiplin berarti ya. Sebenarnya disiplin juga udah bisa masuk di bagian perfect ya. Iya sih. Jadi satu kata aja, bukan dua kata. Terus, oh ya bukunya bisa dibeli di mana sih Kak? Ini dijual online atau dijual di toko buku? Jadi waktu awal rilis itu kita memang ada kerjasama dengan salah satu vendor besar. Alieta itu. Setelah selesai, kita jual secara sendiri. Ada apa namanya medianya kemarin kita kerjasama dengan bukupedia.com juga via admin. Oke. Adminnya siapa Kakak? Kenapa? Yang admin jual bukunya siapa, Kakak juga? Bukan lah. Bukan. Mana ada waktu aku. Ya siapa tahu. Mumpung ada tenaga. Oh berarti di Tokopedia bisa dapatnya ya Kak ya? Bukupedia. Oh Bukupedia. Oke. Bukupedia. Tapi sekarang kalau mau di googling online itu udah banyak banget yang jual. Aku juga nggak tahu siapa tuh yang jual. Oke, pesan terakhir Kak buat generasi muda nih, generasi milenial yang lagi dengerin obrolan kita. Dari Kakak pesannya apa? Ya terkait dengan sejarah ya. Buat saya pribadi, kita hidup sekarang ini itu nggak lepas dari sejarah. Kamu ada karena siapa? Karena orang tuamu. Yang paling dekat aja karena orang tua. Orang tua karena siapa? Karena kakek nenek kan seperti itu. Jadi sejarah itu yang membentuk kamu sekarang. Kamu bisa menjadi siapapun sekarang itu juga karena sejarah. Karena semua aktivitas yang terjadi di masa lalu. Jadi jangan sampai kita menikmati kemajuan zaman, menikmati kehidupan yang sekarang kita berlangsung, terus kita serta-merta melupakan hal di masa lalu. Karena buat saya pribadi, selain memang itu proses untuk membentuk, menjadikan kita sekarang, sejarah itu sifatnya kontinuitas dan bisa berulang kali terjadi. Mungkin nanti di suatu hari akan terjadi seperti ketika tahun berapa. Jadi,
makanya dengan kita memperhatikan akan bijak dan lebih paham gitu. Untuk nanti kita berbuat ketika terjadi seperti itu. Oke. Jangan ini sih, jangan menganggap sejarah itu sifatnya kegunaan. Ada kan beberapa orang itu yang dengan simpel, dengan praktis itu menggambarkan orang suka sejarah itu sifatnya kegunaan, sifatnya susah move on, kayak gitu-gitu. Ini enggak ada satu. Ya. Oke. Dari saya udah cukup sih Kak. Semua udah mewakili pertanyaan-pertanyaannya. Jawaban-jawabannya udah banyak mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sebenarnya. Ya. Cuman saya sempat baca kisah ketika ini kan tulisan yang saya baca itu, tulisan kakak itu kan sangat romantis sekali gitu ya, kata kalimat-kalimatnya itu. Dan saya itu paling senang tulisan-tulisan yang berbau-bau romantik kayak gitu justru kan. Tapi ada satu ketika Om Pierre diceritakan dengan kebersahajaannya, dengan setia kawannya, dengan gotong royongnya di antara kawan-kawan, keluarga. Tapi tiba-tiba ada satu peristiwa yang bikin lagi naik-naiknya, tiba-tiba ada satu peristiwa ketika marahin Ade Irma gara-gara nggak ngasih es krim. Itu saya, waduh, sempet juga marahin Ade Irma sekelas anak Jenderal Nasution. Jadi saya punya apa garis pembatas ketika saya membuat menampilkan sosok ini gitu, se-real-realnya. Tapi ada hal yang tidak perlu diangkat karena tanggung jawab moral itu, tapi ada yang memang harus disampaikan kepada teman-teman. Artinya gini, ya itu realnya dia, manusia seperti itu gitu. Ketika ya pasti semua orang juga pasti akan merasakan kayak gitu, dan itu masa sih kita melihat sosok kayak Om Pierre gitu, kita putuskan seperti malaikat yang selalu senyum, selalu ya mungkin lah manusia itu kan akan kembali ke kodratnya sebagai manusia gitu. Makanya saya kan ketika saya baca dari terus tiba-tiba pas adegan itu yang marahin Om Pierre itu saya jadi malah cekakakan, ketawa-ketawa gitu. Wah ternyata barangkali ini gitu fans, kalau tadi kembali lagi ke fans fanatik, mungkin ini kali ya kalau ada yang nyinyir tentang yang gara-gara peristiwa cerita ini kali yang bikin wah ini seolah-olah kan Om Pierre ini tanpa cacat, jangan ditulisin dong ceritanya kayak gitu, marah-marahin Ade Irma gitu kan. Tapi kan justru saya jadi unik gitu, itu kan sisi human interest banget dari sosok Pierre Tendean gitu. Kedekatan yang real. Ya. Kalau kamu itu malah menurut sumbernya memang tidak seperti itu. Aku sama Bu Yanti, sama Oma Yanti juga, Bu Yanti itu, dia menceritakan bahwa Om Pierre itu nggak pernah ke Ade Irma. Udah mau habis, waktunya udah mau habis. Oke, dekat lah. Kita cukupkan sekian dulu. Kayak sebenarnya ini masih banyak pengen ngobrol sih, rame banget. Cuman lagi ya. Ya, next time kita bikin lagi. Makasih banyak, Kak Menta. Sehat-sehat selalu. Semoga sukses selalu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasanya